Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul ketiga akuntansi perpajakan dengan subbab aset lancar PSAK dan ketentuan pajak. Dengan saya Dr. Lin Oktris, saya akan memandu teman-teman dalam mata kuliah akuntansi perpajakan, sesi aset lancar PSAK dan ketentuan pajak. Menurut Financial Accounting Standard Board, aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh satu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Masyarakat umum biasa menyebut aset dengan aktiva, kekayaan atau harta. Aset bukan hanya harta berwujud, namun juga harta tidak berwujud. Kalau kita biasa bilang ada tangible asset, ada intangible asset, harta berwujud dan harta tidak berwujud. Aset lancar adalah aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Maksudnya perpindahan aset tersebut dapat bergerak cepat. Yang umurnya kurang dari 1 tahun di bagian aktiva itu kita namakan aset lancar atau current asset. Current asset ini mempunyai beberapa kriteria. Satu, dapat direalisasi atau dimiliki baik untuk digunakan maupun untuk dijual dalam jangka waktu siklus perusahaan. Kriteria kedua, dimiliki untuk dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, atau dipindah tangankan. Selanjutnya, diharapkan dapat direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode. Bagian dari aset lancar yang ada di sisi aktiva di dalam pos-pos laporan keuangan ada kas. Kas adalah aset lancar atau aset yang paling lancar. Biasanya di dalam perusahaan ada petty cash dan ada kas besar. Selanjutnya bank. Bank ini adalah uang kita yang kita titip di bank atau yang paling liquid. Bank juga liquidnya sama dengan kas karena harta kita yang ada di bank. Selanjutnya, misalnya ada di Bank BNI, ada di Bank BRI, ada di Bank Mandiri. Selanjutnya ada piutang usaha. Di piutang usaha ini kita bisa lihat di posisi aktiva juga paling liquid. Piutang usaha biasanya ada yang umurnya 0 sampai 30 hari, 30 hari sampai dengan 60 hari, 60 hari sampai 90 hari, 90 hari sampai 120 hari, atau selanjutnya yang umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada surat-surat berharga, misalnya kita punya deposito yang umurnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau paling lama 1 tahun. Selanjutnya ada piutang, piutang pegawai dan piutang lainnya. Di bagian aktiva lancar ini biasanya juga ada biaya dibayar di muka seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Bagian aset lainnya yang umurnya kurang dari 1 tahun seperti lainnya yaitu perlengkapan dan lain-lain. Biasanya aset ini kita masukin di current asset atau aset lancar ini biasanya menunjukkan likuiditas satu perusahaan. Di dalam ketentuan PSAK, Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak pelanggan, ada di PSAK 14 tentang persediaan dan PSAK lainnya. Kalau kita bahas satu persatu, teman-teman baca di modul yang diberikan. Ketentuan pajak di aset lancar itu yang ada di ketentuan pajak pasal 11 Undang-Undang 42 tahun 2009 yang merupakan penerimaan uang kas atau bank digunakan sebagai dasar saat terutang pajak pertambahan nilai jika diterima sebelum penyerahan barang dan jasa. Ketentuan pajak lagi tentang aset lancar
PP 45 tahun 2019 piutang lain-lain kepada pemegang saham. Selanjutnya, ketentuan Undang-Undang PPH Pasal 9 Ayat 1 huruf C, pembentukan atau pemupukan cadangan piutang tak tertagih tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Kita lihat ketentuan pajak lagi, Undang-Undang PPH Pasal 10 Ayat 6, penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok hanya dengan cara-cara weighted average dan mendahulukan persediaan yang didapat dari pertama keluar pertama atau FIFO. Jadi, selanjutnya, ketentuan pajak Undang-Undang 42 tahun 2029. Sehubungan dengan pembelian barang persediaan, jika pembelian barang tersebut dilakukan sebelum perusahaan belum sebagai PKP, pengusaha kena pajak, maka PPN masukan yang dibayar tidak dapat dikreditkan sehingga dibukukan sebagai persediaan seluruhnya. Itu bahagian dari aset lancar, baik dari kita lihat dari sisi PSAK dan kita lihat dari ketentuan pajak. Nanti teman-teman sudah belajar tentang akuntansi aset, yaitu khususnya current asset atau aset lancar, yang biasanya kita kenal dengan rasio likuiditas. Saya dengan Lin Oktris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.